Jadi kita mau wawancara sosiologi. Untuk ulangan PAT kita. Mari ikuti kita. Sebelumnya perkenalkan, aku pelayan Saizara. Aku Mia Nur Rahmah. Aku habis Rinti Ramadan. Saya Sandia Pransyah. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Boleh, nama saya Muhammad Rafif Syauqiupi. Saya berasal dari Jakarta Barat, Selipi. Banget ya. Kita ada tugas nih buat wawancara sosial eksperimen gitu buat praktek PAT. Boleh diwawancara? Boleh. Kakak tahu nggak penyimpangan sosial itu apa? Penyimpangan sosial adalah, kalau menurut saya, kalau penyimpangan sosial itu kalau misalnya kita keluar dari jalur yang menurut kita nggak benar. Itu menurut gue. Tadi kita ngeliat kakak ngerokok nih Kak, maaf ya Kak. Iya. Terus boleh tahu nggak sih alasan kakak ngerokok tuh sebenarnya buat apa? Sebetulnya kalau misalnya infonya ya, sedikit info ya, gue ngerokok itu dari SMP. Dari gue pertama kali SMP, awalnya itu gara-gara gue bisa dibilang pergaulan. Teman-teman gue semua pada ngerokok, awalnya gue nggak ngerokok. Terus awalnya tuh gue cuma nyobain, terus keterusan sampai sekarang. Itu. Terus kakak sendiri tahu nggak sih kalau merokok itu termasuk penyimpangan sosial? Kalau menurut saya, iya. Soalnya kita merokok itu kan dilarang juga ya. Nggak sehat gitu. Jadinya sebetulnya itu kita nimbun penyakit itu merokok. Cuma ya enak. Terus gimana nih Kak, setelah tahu penyimpangan sosial, apa yang bakal kakak lakuin setelah ini? Mungkin kedepannya gue mencoba untuk sedikit demi sedikit untuk berhenti merokok. Akan gue kurangi. Ya, jadi kan merokok ini dianggap termasuk penyimpangan sosial karena merokok dianggap tidak sesuai sama kebiasaan masyarakat. Ya. Walaupun udah banyak banget orang yang kelihatannya tuh lumrah-lumrah aja gitu ngerokok. Tapi sebenarnya belum ada satupun penelitian yang bilang kalau rokok itu baik. Jadi makanya masih termasuk penyimpangan sosial. Tapi sebenarnya yang pelanggaran banget dan belum penyimpangan sosial tuh yang anak-anak yang kayak kita nih yang masih di bawah 17. Kalau kakaknya kan udah di atas 17 ya. Jadi itu tanggung jawab sendiri. Jadi sebenarnya bukannya penyimpangan sosial yang gimana-gimana banget sih. Kalau misalnya menurut saya, merokok tuh mau umur berapa aja tergantung dari pola pikir kita sendiri. Kalau misalnya kita mikir yang merokok itu sehat, mungkin terus-terusan ya. Kalau misalnya kita mikir rokok itu nggak sehat, mungkin orang-orang akan benci rokok. Terutama baunya ya, itu baunya. Kalau buat orang-orang yang ngerokok parah sih, mengganggu banget. Iya, tapi katanya orang yang ngerokok tuh susah banget dinasehatin sebelum dia ngerasain sendiri. Itu bener nggak sih? Bener, itu bener banget. Iya. Itu positif, itu bener banget. Jadi mau pacar, mau siapapun yang ngasih tahu tetap Nggak bakal bisa, kecuali kesadaran diri kita sendiri. bener sih Kak. Ya udah segitu aja, makasih ya Kak. Sama-sama. Makasih ya Kak. Sini Kak, numpang nanya, Ya. wawancara buat tugas sosiologi boleh gak? Boleh. Kakak tahu gak penyimpangan sosial itu apa? Lupa lagi. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya jelasin ya Kak. Penyimpangan sosial ya, penyimpangan kayak sosial nih, kayak masyarakat ya, yang kayak apa namanya, kastanya, ada yang kasta tinggi, kasta rendah, itu kan penyimpangan ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu mohon maaf ya, itu kan penyimpangan juga ya, penyimpangan sosial gitu. Tadi kita lihat kakak ngerokok ya. Ya. Boleh tahu gak alasan kakak ngerokok itu apa? Aduh, kalau alasan sendiri sih nggak ada ya, emang udah dari lama. Ya mungkin kalau bagi aku ngerokok tuh bisa ya udah buat nenangin diri aja. Itu bagi gue sendiri yang ngerokok ya. Oh, iya, Kak. Kakak tahu nggak sih kalau merokok itu termasuk penyimpangan sosial? Tahu sih sebenarnya. Tahu, Terus kakak lakuin? akuin. Aku izin ngejelasin sedikit ya Kak. Boleh. Jadi merokok dianggap termasuk penyimpangan sosial karena merokok dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan manusia. Walaupun kelihatannya nih ya, rokok tuh udah hal yang lumrah banget. Di umum banyak banget kan teman-teman kakak yang merokok. Banyak banget. Banyak banget. Tapi sebenarnya tidak satupun penelitian yang bilang merokok itu baik untuk kesehatan Kak. Nah makanya belum ada norma sosial yang membetulkan tindakan tersebut. Terus tanggapan.
Makanya itu kenapa termasuk sebagai penyimpangan sosial dan sosiologi. Terus tanggapan kakak tentang anak-anak usia kita yang sekarang banyak merokok itu gimana, Pak? Karena emang sekarang sih ya, emang gara-gara ini apa namanya itu? Lingkungan ya, Kak? Iya, lingkungan, wilayahnya, teman-teman dia gimana gitu kan. Kayak emang aku kan emang sendiri dari awal lingkungan pun teman-teman yang seusia aku emang udah pada ngerokok. Jadi kayak ya emang sebenarnya sih dari penelitian nggak ada yang menormalisasikan. Tapi juga ya kita ya yang menormalisasikan itu sendiri gitu. Kakak, bener nggak sih kalau kita udah ngerokok tuh kita tuh susah berhentinya? Bener banget. Terus menurut kakak solusinya apa? Ayo. Kalau solusi buat berhenti nih, Nah. kalau buat berhenti ya emang harus dari diri sendiri sih. Nggak ada paksaan dari apapun, harus benar-benar dari diri sendiri. Karena kan emang sifat dan perilaku kan orang tuh emang harus dari diri sendiri, nggak bisa diubah sama orang lain. Gitu. Oke. Kasih, Kak. Ya, Kasih Kak. sama. Nah, jadi kalian udah lihat kan video wawancara sosiologi kita tentang penyimpangan sosial. Semoga Bu Gina ngasih nilai yang bagus ya Bu. Oke, jangan pelit sama nilai. Semoga bermanfaat. Bu, ini kita semua sekelas tambahin ya 20.